Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan menjawab soal-soal terkait dengan dinamika gerak. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi ya pada YouTube teman-teman semuanya, supaya video terbaru dari saya bisa teman-teman dapatkan. Nah, di sini untuk dinamika gerak kita ada beberapa soal. Yang pertama ya, di sini kita mencari berapa percepatan yang diberikan pada balok ya. Kemudian nomor 2 kita cari tentang gaya sentripetal. Kemudian ketiga kita mencari gaya yang dibutuhkan untuk pengereman. Kemudian nomor 4 kita mencari gaya normal. Kemudian bagian B kecepatan balok. Kemudian nomor 5 kita mencari percepatan dan tegangan tali. Nah, di sini kita pertama mengerjakan dulu untuk soal nomor 1 ya, yang dimana sepotong balok masanya 4 kilo terletak di atas lantai. Balok tersebut ditarik oleh gaya vertikal ke atas sebesar 60 Newton. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah percepatan yang diberikan pada balok tersebut? Nah, di sini kita terlebih dahulu menentukan apa yang diketahui ya. Kita harus menentukan apa yang diketahui dari nomor 1 tersebut. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Untuk yang diketahui pertama di sini untuk nomor 1 ya, untuk soal nomor 1, di mana yang diketahui adalah massa sama dengan 4 kg. Ya, kemudian gaya sebesar 60 Newton dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat ya, 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa percepatan yang diberikan pada balok tersebut. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini solusi. Nah, terlebih dahulu kita gambarkan ya. Nah, di sini benda tersebut berada di bidang datar ya, di atas lantai, yang dimana tentu saja kita anggap ini ya baloknya. Kita tuliskan dulu baloknya. Kita tulis. Oke, ini baloknya ya. Nah, kita tuliskan gaya atau resultan gaya mempengaruhi pada benda tersebut. Karena benda tersebut ditarik ke atas ya, vertikal ke atas ya, maka untuk gaya normal itu sudah sama dengan F ya, arahnya masing-masing ke atas. Berarti kita tuliskan untuk dia ditarik ke atas ya, dia ditarik ke atas sebesar F. Kemudian benda tersebut pasti tentu saja memiliki yang namanya gaya berat yang senantiasa ya searah dengan gravitasi bumi, yaitu mengarah ke bawah ya. Sehingga untuk resultan gayanya ya, M dikali A ya, kita pakai hukum kedua Newton ya, hukum kedua Newton. Karena pada benda tersebut ya, dia memiliki percepatan ya, karena percepatan yang ingin kita cari. Nah, untuk resultan gayanya, karena dia benda tersebut ditarik ke atas, berarti nilai F ya kita jadikan acuan, berarti yang berlawanan arah adalah W-nya ya, atau M dikali G ya. Sini W sama dengan M dikali A, berarti F sama dengan F dikurang W. Nah, F di sini sebesar 60 Newton ya, 60 Newton dikurang
masanya 4 ya, 4 kilo. W itu sama dengan M dikali G ya, berarti 4 dikali 10 sama dengan di sini 4 dikali A. Berarti 60 dikurang 40 sama dengan 4A ya. 4A berarti di sini untuk apa? Nilai A-nya ya. Untuk nilai A, maka di sini 6 kurang 40 berarti 20 sama dengan 4A, berarti A sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi jawaban untuk nomor 1 yakni sebesar A sama dengan 5 meter per second kuadrat ya, untuk nilai A. Nah, sekarang kita akan kerjakan nomor 2 ya. Kita akan kerjakan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 kita tuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu ya. Diketahui masanya sebesar 400 gram. 400 gram kita ubah menjadi kilogram ya. Nah, gram ke kilogram, maka sisa kita bagi 1000 ini ya. Untuk gram ke kilogram. Karena selisih 3 tangga ya. Nah, di sini berarti 400 dibagi 1000 sama dengan 0,4 kilogram. Jadi 400 gram itu sebesar 0,4 kilogram. Nah, kemudian diketahui pula kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut ya, atau W di sini kita tulis W sama dengan 5 radian 5 radian per second ya. Nah, kemudian kita diketahui pula yakni panjang talinya ya sebesar 120 cm ya. Panjang talinya sebesar 120 cm. Nah, di sini tentu saja karena ini merupakan gerak melingkar ya, maka kita simbolkan panjang tali itu sebagai R ya. Berarti panjang talinya sebesar 120 cm. Maka 120 cm ini karena bicara satuan panjang, maka kita akan ubah menjadi meter. Berarti 1,2 meter. Nah, selanjutnya apa yang ditanyakan? Ya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal. Nah, sekarang kita tuliskan ya solusinya untuk gaya sentripetal ya. Di sini persamaannya ya, F sama dengan M dikali W kuadrat dikali R ya. M kali W kuadrat kali R. Berarti nilai M-nya sebesar 0,4 dikali 5 pangkat 2 dikali 1,2. Sehingga di sini nilainya adalah 0,4 5 kali 5 karena 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 berarti 25 kali 1,2. Nah, kita cari 25 kali 0,4 ya. Kita cari 25 kali 0,4 ya, atau sama saja 2,5 dikali 4 ya. Nah, terserah teman-teman mau cari yang mana dulu, tapi yang kita harus sederhanakan yaitu 2,5 kali 4 ya. Atau kita pakai saja 25 kali 0,4 berarti 5 kali 4 20 ya. 2 kemudian 4 kali 2 8, 8 tambah 2 artinya 10. Kemudian 0 ini 0 kali 5 0
0 kali 2 0 ya, berarti sisa 10,0. Nah, ini pun hasilnya juga 10,0 karena 10,0 itu berarti angka koma nolnya ya, koma nolnya tidak usah tuliskan, berarti 10 dikali 1,2. 10 dikali 1,2 hasilnya 12 Newton. Jadi untuk jawaban nomor 2 ya, di mana gaya sentripetal sebesar 10 berapa? 12 Newton nah, sebesar 12 Newton ya. Jadi jawaban nomor 2 sebesar F itu nilainya 12 Newton ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 hapus dulu. Untuk soal nomor 3, sebuah mobil dengan massa 4 kg ya, berarti kita tuliskan terlebih dahulu di sini diketahui ya, massa mobil sebesar M dikali 4000 kg ya, 4000 kg. Nah, selanjutnya bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Nah, berarti kecepatannya 108 km per jam. Nah, 108 km per jam ini tentu saja kita harus sederhanakan menjadi meter per second. Berarti 108 km per jam ya, bagaimana kita caranya menjadi meter per second? Berarti 108 ya dikali kilometer ke meter. 1 kilometer ke meter berarti 1000 ya, 1000 meter. 1 kilometer itu berapa meter? Berarti 1000 meter, berarti 108 kita kali 1000 ya, 108 dikali 1000. Kemudian jam kita ubah menjadi detik ya, berarti di sini untuk 1 jam sebesar 3600 detik ya, 3600 detik. Nah, kita bagi semua, ini nolnya kita hilangkan 2 masing-masing 2, berarti sisa 108 dikali 10. 108 dikali 10 itu berarti nilainya 108.000 ya. 1080 ya. Untuk nilai dari 108 kali 10 berarti 1080 dibagi 36. Nah, 1080 dibagi 36, kita cari 1080 dibagi 36. Maka di sini 108 perkalian berapa bisa menghasilkan 108? Kalau kita tulis di sini 6, maka hasilnya 180 ya. Berarti kalau kita tulis di sini 4 juga tidak bisa. Kalau kita tulis 3 ya, berarti di sini kalau 3 36 dikali 3 berarti 18 ya, 6 kali 3 18, kita simpan 1, 3 kali 3 berarti 10 ya, berarti 108. Berarti di sini 3 ya, berarti kita taruh 3 di sini 108 ya, hasilnya 0. Ini angka 0 ini kita naikkan ke atas seperti 30. Jadi 1080 dibagi 36 sebesar 30 meter per second ya. Jadi untuk kecepatan 108 km per jam kita ubah menjadi meter per second karena satuannya kecepatan adalah meter per second. Maka sebesar 108 km per jam sebesar 30 meter per second ya. Nah, selanjutnya kita hapus dulu ini. Oke. Selanjutnya kita cari apa yang diketahui lagi. Di sini jarak ya, jarak pada saat mulai pengereman sebesar 50 meter. Berarti kita tulis S sama dengan 50 meter. Ditanyakan berapa gaya pengereman ya. Nah, ditanyakan gaya pengereman, berapa gaya yang diperlukan untuk mengerem mobil tersebut ya. Nah, tentu saja di sini untuk solusinya di mana kita gunakan hukum kedua Newton ya,
di mana hukum kedua Newton itu F ya sama dengan M dikali A. Ya, F sama dengan M kali A. Karena kita di sini tidak ada gaya yang mempengaruhi yang lainnya, berarti sisa kita tuliskan saja F sama dengan M kali A. Ya. Tidak usah kita tuliskan resultan gaya F sama dengan M kali A. Karena di sini gayanya cuman satu arah ya. Nah, di sini untuk nilai percepatan itu kita belum bisa mengetahuinya ya. Kita tidak mengetahuinya, sehingga untuk nilai F belum bisa kita dapatkan, sehingga pertama-tama kita harus terlebih dahulu mencari nilai percepatannya ya, nilai percepatan. Maka kita menggunakan rumus yang ada pada konsep GLBB ya, GLBB. Nah, apa yang berhubungan dengan berkaitan dengan kecepatan dengan jarak ya, kita gunakan rumus GLBB yang berhubungan dengan kecepatan dan jarak. Di sini tidak ada waktu ya, yang ada cuman kecepatan awal ya. Tentu saja kalau di sini untuk kecepatan akhirnya kita sudah bisa tebak, karena pada saat diberikan gaya gaya pengereman, maka tentu saja mobil tersebut pasti lama-kelamaan akan berhenti di titik 50 meter. Berarti kita petakan, kita bagi dulu klasifikasi, kelompokkan yang mana kecepatan mula-mula, yang mana kecepatan akhir ya. Nah, karena ini mengerem berarti kecepatan akhirnya sebesar PT sama dengan 0 ya. Untuk berarti ini kecepatan awal. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapatkan yang mana kecepatan akhir, yang mana kecepatan awal, berarti kita tuliskan rumusnya ya, di mana Vt ya kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S ya. Nah, di sini kita sudah bisa mencari nilai variabel A ini ya, nilai A, nilai percepatannya. Nah, tentu saja kita pindahkan dulu untuk ke sebelah kiri V0 kuadratnya ya. Kita pindahkan ke sebelah kiri V0 kuadratnya, berarti Vt dikurang V0 ya, Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, berarti sama dengan 2 kali A kali S. Jadi ini minus ya, karena V0 kuadrat yang awalnya positif pindah ke kiri, dia merubah tanda menjadi minus. Nah, karena kita ingin mencari nilai A, maka kita pindahkan ini ke kiri semuanya. Yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang ada di ruas kiri kita pindahkan semua ke ruas kanan, sehingga tidak ada terjadi perubahan tanda positif dan negatifnya ya. Berarti 2 kali A kali S sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat ya, di sini. Nah, sekarang kita sisa mencari nilai A-nya ya. A sama dengan 2S-nya kita pindahkan ke sebelah ya. 2S-nya kita pindahkan ke sebelah, berarti Vt kuadrat ya. Vt kuadrat. Nah, ini Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi ya, dibagi dengan 2 kali S ya, 2 kali S. Nah, di sini untuk nilai A-nya Vt kuadrat. Vt itu adalah kecepatan akhir. Kalau kecepatan akhirnya memang akan berhenti, berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0 ya, dikurang V0 kuadrat dibagi 2. Ini V0 kuadratnya tadi, V0 kuadratnya ada 30 ya. 30. Nah, berarti 30 pangkat 2. Kemudian 2 kali S, S-nya tadi sebesar 50 ya. Maka nilai A sama dengan minus 30 pangkat 2 berarti 900 dibagi ya. 2 kali 50 berarti 10. Berarti A sama dengan minus
900 dibagi 10 ya, maka nilainya adalah kalau 900 dibagi 10 berarti 90 ya. 90 meter per second kuadrat. Oh, di sini dikali 100 ya, 2 kali 50 100 di sini ya. Berarti untuk percepatannya 9 meter per second kuadrat ya, 9 meter per second kuadrat. Karena di sini 900 dibagi 100. Jadi saya koreksi tadi ada kesalahan. Saya kira 900 dibagi 10 ya, tapi 900 dibagi 100 karena 2 kali 50 itu sebesar 100. Sehingga A sama dengan minus 9 meter per second kuadrat. Tanda minus ini itu berhubungan dengan perlambatan ya, berarti perlambatannya sebesar 9 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita sisa mencari nilai gaya yang diperlukan untuk pengereman, berarti M dikali A ya. Maka gayanya sebesar, masanya tadi sebesar 4000 ya, berarti 4000 dikali 9 ya. Kalau kita tuliskan saja minus 9, bisa juga tidak kita tuliskan ya. Nah, berarti 4000 dikali 9. 9 kali 4000 berarti 36 ya. Berarti 36.000 Newton untuk gaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengereman. Jadi jawaban nomor 3 untuk nilai F ya sebesar 36.000 ya, 36.000 Newton. Ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Kita lanjut di nomor 4. Di mana untuk nomor 4 diketahui, nomor 4 itu di mana M sama dengan 4 kilo ya, diluncurkan pada bidang miring yang licin. Oh, berarti bidang miring ya, tanpa ada kecepatan awal. Berarti nilainya untuk V0 ya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian sudut kemiringan, berarti sudut alfanya sebesar 30 derajat. Kalau G ya, berarti percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat ya. Nah, sekarang ditanyakan bagian A-nya adalah gaya normal ya, yang disimbolkan kita sebagai N. Kemudian bagian B itu kecepatan balok setelah meluncur selama 3 second, berarti VT yang dicari ya. Nah, berarti ada tambahan di sini yang diketahui, di mana nilai waktu ya sebesar 3 second. Nah, solusinya di sini kita gambarkan terlebih dahulu ya. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ibaratnya di sini berada pada bidang miring. Nah, sini sudut alfanya, kemudian bendanya berada di atas sini ya. Nah, ini bendanya berada di permukaan bidang miring yang licin. Nah, selanjutnya kita tentukan gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, ini gaya yang mengarah ke atas sini ya adalah gaya normal ya. Kemudian gaya yang mengarah ke vertikal ke bawah seperti ini ya adalah gaya berat ya, gaya berat. Gaya berat. Kemudian gaya yang kemudian searah segaris dengan gaya normal di sini ya, maka disebut sini W cosinus alpha. Di sini W. Nah, yang di sini yang berada pada sumbu X berarti W sin alpha ya. Nah, tentu saja kita ingin mencari nilai N atau gaya normal. Berarti kalau gaya normal yang dicari berarti pada sumbu Y yang berperan adalah N dengan W cos alpha. Karena tidak ada
gaya yang mempengaruhi benda tersebut bergerak ke atas dan bergerak ke bawah, ya, berarti ini berlaku hukum pertama Newton, di mana resultan gaya F sebesar sama dengan 0. Berarti resultan gaya mempengaruhi pada sumbu Y, ya, berarti di sini N, ya, dikurang W cos alfa sama dengan 0. Berarti nilai N sebesar W cos alfa, ya. Berarti untuk jawaban A, nilai N sebesar W cosinus alfa. Maka W cos alfa itu, W itu M kali G, ya, dikali cosinus alfa. Maka M-nya itu 4, G-nya itu 10, cosinus alfa, cosinus 30 derajat, ya. Nah, berarti 4 kali 10, 40 dikali cosinus 30 derajat, itu 1/2, ya, 1/2 akar 3, ya. 1/2 akar 3. Nah, berarti 40 dibagi 2, berarti 20 akar 3 Newton. Jadi untuk gaya normalnya sebesar 20 akar 3 Newton, ya, 20 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya untuk bagian B, untuk mencari nilai Vt, ya, kecepatan akhirnya, maka di sini kita menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan, yang dimana kita akan menggunakan rumus yang berhubungan dengan variabel waktu, ya, variabel kecepatan mula-mula, dan variabel kecepatan akhir, sehingga kita mendapatkan nilai untuk persamaannya Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T, ya. Ini merupakan persamaan yang ada pada rumus gerak lurus berubah beraturan. Vt yang ingin kita cari, ya, berarti V0-nya itu sama dengan 0 ditambah, ya. Nah, di sini kita mencari untuk nilai percepatannya, ya. Nilai percepatannya di sini kita harus menentukan berapa besar nilai A tersebut, ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai A-nya, yang dimana untuk F sama dengan, ya, kita akan mencari nilai A-nya dari rumus, karena dia mengarah ke bawah, ya, berarti di sini F resultan gaya F sama dengan M dikali A, ya. Berarti nilai resultan gaya yang bekerja pada sumbu X hanya W sinus alfa. Berarti W sin alfa sama dengan M dikali A, ya. Nah, W sin alfa, W itu M kali G, ya. M kali G, ya, kali sinus alfa sebesar M dikali A. M kali G itu 4 dikali 10, ya. Masanya 4, ya. 10 berarti di sini sinus 30 derajat sebesar 4 dikali A, ya. Nah, kita kalkulasi 4 kali 10 itu 40, sinus 30 itu 1/2 sama dengan 4 dikali A. Berarti 4 dibagi 20 sebesar 20 sama dengan 4 dikali A, ya. Nah, berarti A sama dengan 20 dibagi 4 sebesar 5 meter per second kuadrat. Berarti nilai A-nya itu sebesar 5. Maka di sini kita tulis 5 dikali 3. Maka kecepatan akhirnya, ya, sebesar, setelah dia bergerak selama 3 second, ya, kecepatan akhir yang dia miliki ketika benda tersebut terjatuh, ya, meluncur dari atas ke bawah sini sampai ke sini, ya, maka di sini membutuhkan 3 second, ya. Nah, berarti berapa kecepatan di sini? Kecepatan akhirnya berarti sebesar 5 kali 3 sebesar 15 meter per second, ya. 15 meter per second, ya.
Oke, jadi kecepatan akhirnya sebesar 15 meter per second. Nah, satuan kecepatan itu meter per second ya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk gaya normalnya sebesar 20 ya, 20 akar 3 Newton, dan kecepatan baloknya setelah meluncur Vt sebesar 15 ya. Sebesar 15 meter per second. Jadi untuk kecepatannya sebesar 15 meter per second. Jadi kita sudah dapatkan nilai kecepatan baloknya, jawaban dari untuk nomor 4. Nah, sekarang kita cari untuk jawaban nomor 5. Di mana dua benda A dan B masing-masing 6 kilo dan 4 kilo dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Di mana yang diketahui adalah massa A sebesar 6 kg dan massa B itu 4 kg. Kemudian G sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanyakan itu adalah percepatan ya dan tegangan tali. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita gambarkan terlebih dahulu sebuah katrol ya, sebuah katrol dihubungkan ya dengan katrol ya, kemudian digantungkan sebuah beban ya, digantungkan beban, ini massa A, ini massa B. Kemudian keduanya dilepaskan ya. Nah, ketika dilepaskan tentu saja lebih berat, yaitu A akan mengarah ke bawah, yang B itu akan mengarah ke atas ya. Berarti di sini untuk kita terlebih dahulu mencari nilai seperti apa ya, nilai atau gaya mempengaruhi pada area A ya, pada bagian A. Nah, di sini kita berikan solusi ya untuk benda A, resultan gaya pada benda A sebesar M dikali A. Nah, resultan gaya benda A karena dia mengarah ke bawah berarti berlawanan dengan tegangan tali ya. Berarti dia searah dengan gaya berat, yaitu M kali G. Ya, berarti M dikali G dikurang dengan T sama dengan MA dikali A ya. MA, ini MA. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai untuk kita nilai T-nya dulu ya. Nah, di sini untuk nilai T, sini minus T ya, MA dikali G karena di sini positif, pindah ke sebelah minusnya, berarti MA dikali A, kemudian dikurang MA dikali G. Maka kita positifkan, ini dikali minus. Kalau sebelah kiri dikali minus, maka semua yang ada di sini juga dikali minus. Ya, minus kali minus berarti positif T. Kita cari dulu yang positif. Minus kali minus berarti positif, berarti ini di depan ya. MA dikali G ya, kemudian dikurang MA dikali A ya. Nah, di sini untuk nilai TA kita sudah dapatkan ya. Nah, sekarang kita mencari area di bagian B ya. Kita mencari area di bagian B. Nah, ini. Nah, nanti kita mencari nilai T yang ada pada bagian B ya. Nah, tentu saja ini benda bergerak ke atas ya. Maka searah dengan gaya tegangan tali dan berlawanan dengan gaya
berat ya. Berarti resultan gaya B sama dengan MB dikali percepatan ya. Nah, di sini karena ke atas gaya tegangan tali searah dengan gaya tegangan tali, berarti T dikurang M dikali G sama dengan M B dikali A. Berarti nilai T sama dengan MB kali A ditambah MB dikali G ya. Nah, sekarang kita substitusi. Nilai T yang di sini kita masukkan di sini ya. Berarti MB dikali A ditambah MB dikali G sama dengan MA dikali G dikurang MA dikali A ya. Nah, berarti di sini kita bisa mengetahui nilai A-nya ya. Kita bisa mendapatkan nilai percepatannya ya. Kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan yang mana MB dikali A, yang mana MB dikali G ya. Nah, kita pisahkan yang ini. Nah, MB dikali A yang ini ya. Nah, kemudian MA dikali A yang ini ya. Nah, MA dikali A. Jadi kita pisahkan yang ada A-nya semua. Berarti kita pisahkan ke sebelah kiri. MB kali A minus MA kali A, karena ini minus dipindahkan ke kiri jadi positif. Ditambah MA dikali A sebesar MA sama dengan ya M kali G, karena ini positif pindah ke sebelah menjadi minus, diminuskan kurang MB dikali G. Maka untuk nilai A ya kita bisa mendapatkannya A sama dengan MB ditambah MA ya, sebesar sama dengan MA dikurang MB dikali G. Jadi kita sederhanakan ya. Yang G-nya ini keluar semua ya. Ini G keluar semua karena dalam kurung MA dikurang MB itu sama dengan apa dikali G itu sudah sama dengan yang ini ya. Ya, berarti kita nilai A-nya sebesar MA dikurang MB dikali G dibagi MB ditambah MA. Maka nilai percepatannya MA-nya tadi berapa ya? Ada 4 ya, 6 ya. Berarti 6 dikurang 4 dibagi 6 tambah 4 4 tambah 6 ya. Di sini 4 tambah 6 dalam kurung ya, kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan gravitasi, yaitu bernilai 10 ya. Bernilai 10. Jadi gravitasinya bernilai 10. Nah, sini kali 10 ya. Nah, berarti A sama dengan 6 kurang 4 itu 2 ya. 2 kali 10 dibagi 6 tambah 4 tambah 6 itu 10. Berarti A sama dengan 20 dibagi 10 sebesar 2 meter per second kuadrat untuk nilai A. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai tegangan talinya T. Nah, kita terserah ya. Kita mau ambil tegangan tali A yang di sekitar ini, MA kali G dikurang MA dikali A. Nah, ini MA dikali G dikurang MA dikali A. Berarti MA-nya itu 6 kali 10 dikurang 6 ya, dikali dengan 2. Maka 60 ya, MA dikali 10 berarti 60 dikurang 6 kali 2 12. Berarti hasilnya di sini sama sebesar 48 Newton. Jadi tegangan talinya sebesar 48 Newton. Percepatannya 2 meter per second kuadrat. Gaya tegangan talinya sebesar 48 Newton. Jadi itu untuk jawaban nomor 5. Nah, tentu saja
soal 5 ini adalah soal terakhir, dan inilah jawaban pada untuk pembahasan kita mengenai soal-soal yang berkaitan dengan dinamika gerak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.